Kali ini kita akan memulai dari topik yang sangat mendasar di dalam matematika, yaitu teori himpunan. Oke, jadi teori himpunan itu merupakan suatu konsep yang sangat berguna untuk menjelaskan berbagai konsep-konsep lain di dalam matematika. Nah, teori himpunan ini singkat cerita pertama kali digagas oleh George Cantor. Nah, Cantor itu seorang ahli matematika dari Jerman pada pertengahan abad ke-19. Pada awal pengembangan dari teori himpunan sendiri, teori himpunan itu mengalami berbagai kontroversi dan juga paradoks. Sampai paradoks yang paling terkenal yaitu Russell Paradox. Tetapi konsep dari teori himpunan sendiri itu memiliki manfaat yang sangat besar untuk matematika. Sehingga setelah era itu, para ahli matematika mencoba merumuskan ulang dan mengembangkan kembali teori himpunan sampai lahirlah berbagai teori-teori himpunan baru yang menggunakan gaya aksiomatik. Seperti yang pertama kali terkenal yaitu teori himpunan yang disebut sebagai ZFC, yang merupakan kepanjangan dari Zermelo-Fraenkel set theory atau teori himpunan yang melibatkan axiom of choice. Salah satu misi dari ZFC ini menghindarkan teori himpunan dari paradoks semacam Russell Paradox itu. Kalau teori himpunan yang awal digagas oleh Cantor tuh biasanya disebut sebagai naive set theory. Nah, oke. Jadi tapi dalam pembahasan kita ini kita nggak akan terlalu membahas sedetail ini. Kita nggak akan membahas tentang ZFC. Kita hanya akan membahas basic-basic atau dasar-dasar dari teori himpunan, seperti operasi-operasi pada himpunan dan juga sifat-sifat yang ada pada himpunan yang secara mendasar. Jadi himpunan didefinisikan simpel saja sebagai koleksi. Misalkan teman-teman semua punya benda-benda dan mau mengelompokkan benda itu atau membuat koleksi yang isinya benda-benda tersebut. Misalkan kita punya katakan pensil, mungkin buku, atau mungkin TV. Nah, jadi kita bisa membuat himpunan yang berisi pensil, buku, dan TV. Nah, jadi dalam pendefinisian himpunan itu tidak ada pembatasan. Apakah harus objek tertentu yang memiliki sifat tertentu yang harus dikelompokkan menjadi suatu himpunan? Nggak ada. Jadi pengelompokan itu terserah kita, itu kehendak kita. Nah, untuk permasalahan-permasalahan di dalam matematika sendiri tentu saja para ahli matematika secara umum mengelompokkan objek-objek matematika berdasarkan sifatnya. Dan itu dibahasakan juga menggunakan himpunan. Tetapi pada dasarnya dari definisi himpunan sendiri tidak ada aturan khusus objek apa yang harus dikelompokkan menjadi himpunan. Nah, penulisan himpunan sendiri seperti contoh yang udah kita bikin, kita bisa membuat himpunan dengan menuliskan anggota-anggota himpunan. Jadi kayak pensil, buku, TV ini disebut sebagai anggota himpunan atau elemen himpunan. Kita tuliskan semua elemen-elemen dari himpunan itu dan kita tulis di dalam kurung keriting kayak gini. Atau kalau dalam bahasa Inggris disebut curly bracket. Nah, kayak gitu. Jadi secara singkat ini adalah definisi himpunan. Jadi sifat relasi yang pertama
yaitu sifat relasi keanggotaan. Oke, kita bikin contoh dulu untuk memudahkan pembahasan mengenai sifat-sifat ini. Kita bikin contoh himpunan. Anggap S merupakan suatu himpunan yang beranggotakan alfabet-alfabet A, B, dan C. Kemudian T merupakan himpunan yang beranggotakan A, B, C, dan T dan D. Kemudian satu lagi kita bikin W merupakan himpunan yang anggotanya D, E, dan F. Oke. Nah, jadi relasi keanggotaan itu relasi yang menyebutkan antara elemen himpunan dengan himpunannya. Jadi misalkan contoh himpunan S ini, kita katakan bahwa A merupakan elemen atau merupakan anggota dari himpunan S. Maka kita tuliskan seperti ini. Nah, kita tuliskan seperti ini. Notasi ini disebut notasi relasi keanggotaan. Bentuknya mirip epsilon kalau di huruf Yunani, mirip juga hampir sama kayak huruf E. Nah, kalau dari contoh kita ini, kita tuliskan seperti B merupakan anggota dari S, atau C merupakan anggota dari T karena C anggota dari T, D merupakan anggota dari T, F merupakan anggota dari W. Oke, jadi ini relasi keanggotaan. Kemudian sifat yang kedua yaitu mengenai subset. Nah, subset ini merupakan relasi biner antar himpunan. Oke, misalkan himpunan S dengan T. Kita katakan bahwa S merupakan subset dari T. Nah, ini karena seluruh anggota S merupakan anggota-anggota dari T. Jadi itu adalah definisi dari subset. Kita tulis secara verbal bahwa suatu himpunan S dikatakan sebagai subset dari T jika seluruh anggota S merupakan anggota T. Anggota T. Oke. Nah, ini definisi subset. Nah, kalau misalkan S dengan W, apakah S merupakan subset dari W? Tentu saja bukan. Karena seluruh anggota S bukan anggota W. Bahkan tidak ada satupun anggota S yang merupakan anggota W. Kita bisa tuliskan seperti ini. S bukan merupakan subset dari W. Nah, kita menuliskan dengan menuliskan notasi subset yang dicoret. Nah, ini notasi subset. Kita perjelas menulisnya seperti ini. Seperti U yang dimiringkan dengan ada garis lurus horizontal di bawahnya. Oke, sekarang kita lanjut ke relasi yang ketiga, superset. Nah, ini juga merupakan relasi biner antar himpunan. Nah, sebenarnya relasi superset ini merupakan relasi kontrapositif dari relasi subset.
Maksudnya gini, kalau di contoh sebelumnya S merupakan subset dari T, maka T merupakan superset dari S. Jadi kalau kita mau mendefinisikan secara verbal, mungkin bisa kita katakan suatu himpunan T dikatakan sebagai superset dari himpunan S jika seluruh anggota S merupakan anggota dari T. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita langsung aja ke relasi yang keempat, yaitu relasi proper subset. Sama, proper subset juga merupakan relasi biner antar himpunan. Relasi proper subset ini mirip dengan relasi subset. Bedanya kalau relasi proper subset ini dia lebih detail. Jadi gini, kita katakan bahwa S merupakan proper subset dari T. Nah, simbol proper subset sendiri mirip dengan simbol subset, cuman garis vertikal ini dihilangkan. Maksudnya gini, kalau kita kembali ke contoh sebelumnya, dikatakan bahwa S merupakan proper subset dari T karena seluruh anggota S yaitu A, B, dan C merupakan anggota-anggota dari T. Tetapi terdapat anggota di T yang bukan merupakan anggota S, yaitu kalau contoh kita itu D. Nah, artinya dengan konsep ini, proper subset lebih menekankan kalau himpunan S itu lebih kecil daripada T, seolah-olah mau ngomong kalau S ini jumlahnya lebih sedikit dari T. Nah, sedangkan kalau pernyataan pakai subset tanpa proper, yaitu subset yang seperti ini, nah pernyataan ini lebih umum daripada proper. Nah, mungkin perlu kita tambahi sedikit, kalau dalam subset, suatu himpunan bisa merupakan subset dari dirinya sendiri. Nah, artinya apa? Dari definisi subset kita lihat kalau suatu himpunan S dikatakan sebagai subset dari, kalau kita katakan S, jika seluruh anggota S merupakan anggota-anggota S. Dan benar saja pasti seluruh anggota S merupakan anggota S. Maka suatu himpunan merupakan subset dari dirinya sendiri, tapi bukan proper subset. Karena dalam proper subset harus terdapat anggota dari himpunan yang superset merupakan supersetnya, tetapi tidak terdapat pada himpunan yang merupakan subsetnya. Misal T ini anggota dari T, di contoh kita itu D, dia bukan anggota dari S. S merupakan proper subset dari T. Nah, ini penjelasan mengenai sifat relasi himpunan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi-operasi yang terdapat pada himpunan. Akan kita bahas pada video selanjutnya.